Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi kita di video kedua untuk pertemuan minggu ini. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai kebutuhan data terkait demand. Di video kedua ini kita akan masuk pada kebutuhan data terkait sarana. Sama dengan di mata kuliah sebelumnya yaitu geografi transportasi, maka kita pertama input data apa saja dalam pemilihan sarana ini adalah adanya apa. Di sekitar lokasi asal dan tujuan perjalanan atau utamanya di tempat teman-teman itu adanya apa, moda sarananya itu apa. Kita pengen sarana jenis yang lain tapi kalau tidak ada ya ngapain gitu ya. Jadi yang perlu kita ketahui pertama adalah adanya apa. Nah, ini ada satu slide dari mata kuliah rekayasa terminal oleh Bapak Febri Zuhruf. Ini ada beberapa jenis sarana. Yang sebelah kiri ini adalah sarana untuk angkutan orang, baik itu moda udara, darat, kereta api maupun air. Nah, yang di bawah ini untuk moda angkutan barang. Untuk moda udara, ini ada sifatnya freighter, belly hold. Jika kita menggunakan truk, ada dry van, tank, flatbed, dan masih banyak lagi. Di rail, ini ada juga jenis-jenis sarana yang bisa teman-teman boleh. Nah, di sana adanya apa? Ini yang pertama perlu diketahui. Sama dengan di video sebelumnya, di sini sarana apa saja data yang perlu kita kumpulkan. Yang pertama adalah kaitannya dimensi. Ini nanti ada kaitannya dengan jaringan. Ada data kaitannya prasarana. Kalau kita bicara kelas jalan, di situ sudah diatur mengenai panjang lebar tinggi, juga diatur mengenai tonase. Berapa tonase kendaraan tersebut. Ini perlu menjadi perhatian teman-teman. Demikian juga kalau menggunakan peti kemas, kalau berat besinya berapa, berat bermuatan berapa, nah di sini ada dan dimensinya juga ada. Nah di sini nanti dalam perhitungan data itu masuk pada konfigurasi roda kalau kita menggunakan kelas jalan. Misalkan truk ini mau kita kasih beban 10 ton untuk kelas 1, aman. Karena di sini terdistribusi 3 roda 10 ton, padahal kalau kelas 1 itu bisa sampai 10 ton per as. Asnya ini berarti 1, 2, 3 gitu ya. Cuman teman-teman jangan salah kalau kemudian ini 3 as untuk jalan kelas 1 untuk jaringan prasarananya, kemudian teman-teman akan bebani dia muatan 30 ton. Kesalahan pertama adalah kendaraan itu selain punya beban sendiri, kalau teman-teman tambah 30 ton, otomatis dia akan lebih dari 30 ton. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ini bisa dilihat dari konfigurasi beban. Untuk jenis kendaraan ini, 75% beban ada di belakang, 25% ada di depan. Sehingga sini satu as adalah 35 plus 2,5, sekitar 37,5%, 37,5% dari muatan yang ada terbebankan di sana. Misalkan di sini 10 ton itu 37, sekian persen, sedangkan di sininya 25%, berarti sekitaran di sini itu 78 ton. Berarti 78, 10, 10 menjadi 28 ton beban yang bisa ditanggung oleh ketiga roda. Kemudian untuk mengetahui berapa muatan yang bisa dibawa oleh truk ini, maka harus dibagi atau dikurangi dengan berat bersih dari kendaraan tanpa muatan. Seperti itu dalam nantinya kita menghitung data muatan dan dimensi kendaraan yang dicocokkan dengan data prasarana transportasinya.
Berikutnya adalah punyanya apa? Kalau tidak punya, maka di sini teman-teman alternatifnya ada beli atau sewa. Teman-teman akan menghitung mana yang lebih efektif, efisien. Efektif ini bisa didekati dengan biasanya itu mana yang lebih murah. Kalau tidak punya, pilihannya beli atau sewa. Namun kalau punya, maka di sini teman-teman akan berpikir ya sudah, saya gunakan kendaraan yang saya punya. Kalau muatannya banyak, demand-nya besar, maka teman-teman akan dihadapkan pada pilihan yang kedua atau faktor yang perlu dipertimbangkan lagi. Mana yang efisien? Apakah saya menggunakan truk saya atau saya akan mendingan sewa truk yang lebih besar, kemudian truk saya yang kecil akan saya gunakan untuk kegiatan yang lain. Itu kalau truk ya. Atau pilihannya saya punyanya truk. Efisien mana ya jika saya kirim dengan kereta api? Atau misalkan lintas antar pulau dari Jawa ke Medan. Efisien mana ya kalau saya angkut pakai kapal laut misalnya? Itu menjadi faktor yang perlu teman-teman pertimbangkan. Nah, mempertimbangkan ini kan mesti butuh data untuk kita bandingkan. Berapa konsumsi BBM-nya? Ada yang bilang BBM ini mempengaruhi 30-50 biaya operasional suatu moda transportasi. Lebih detail lagi, kita bisa menghitung biaya pemeliharaan dan suku cadangnya. Berapa biaya ini dalam 1 bulan atau 1 tahun, berapa kali perawatan dan sebagainya. Belum lagi kalau kita di sini beli, kita akan bicara depresiasi, penyusutan. Karena barang yang kita beli, kita pakai, otomatis nilainya akan turun. Bahkan barang sudah kita beli baru, belum kita pakai, kita jual lagi aja udah turun gitu. Belum lagi penurunan nilai mata uang. Dan banyak faktor yang lain yang perlu dipertimbangkan, misalkan SDM. Kalau kita menggunakan kendaraan sendiri, maka kita berpikir kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian di mana saya harus menyimpan kendaraan, berarti saya di sini harus investasi lahan untuk tempat parkir misalkan, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Banyak yang harus dipertimbangkan, maka silakan teman-teman bisa melakukan inventarisasi yang lebih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat suatu teori, di sini disebutkan bahwa pada jarak tertentu, ini digunakan angka 500 km, ini yang efisien itu yang warna biru. Nah, biru ini adalah jenis truk. Tapi kita mengirim lebih dari 500 km, ini ternyata truk tidak efisien, kalah efisien dengan kereta api. Kemudian jarak lebih jauh lagi dari 750 km, ini ternyata yang efisien kapal laut. Cuman ini teori, kebenarannya harus dilakukan penelitian yang lebih detail terkait karakteristik wilayah, karena beda wilayah akan berbeda karakteristik. Misalkan daerah yang tidak ada jaringan layanan transportasi kereta apinya secara full, hanya sebagian, otomatis kita harus terpaksa menggunakan tracking baru kereta api. Maka jaraknya akan berbeda. Nah, disinilah data itu perlu diinventarisasi. Mana yang lebih efisien? Paling mudahnya adalah biaya sewa. Kita tawarkan tuh pada penyedia jasa transportasi ke pihak pemilik jasa truk, kereta api, kapal laut. Kalau kalian ngirim barang saya, berapa kalian mau menawarkan biaya? Jadi nggak ditenderkan gitu ya. Itu bisa, itu dilakukan juga kalau teman-teman nanti berada kerja di suatu perusahaan yang mempunyai potensi pengangkutan yang besar, bisa ditawarkan ke pihak ketiga. Untuk tugas ini, maka teman-teman harus melakukan inventarisasi sendiri dari data-data di internet dan sebagainya. Jurnal-jurnal juga tidak masalah. Next, kita bicara sewa, kita bicara beli, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana tingkat pendapatan atau kemampuan finansial perusahaan. Kalau finansialnya rendah,
mungkin investasi dalam bentuk pembelian perlu dipertimbangkan, khususnya pembelian cash ya. Beda kalau pembelian secara kredit gitu. Sehingga sewa itu menjadi yang lebih dominan dipilih. Apalagi kalau main-main di lapangan ya, manajemen ya, kita akan bayar sewanya itu berjarak sekian hari dari pengiriman. Sambil kita nunggu pembayaran dari pihak pengguna jasa kita kemudian akan bayar setelahnya. Sehingga kita nggak perlu keluar uang, itu juga menjadi pertimbangan saat kita memilih sarana itu sewa atau beli. Termasuk juga kalau itu bicaranya perusahaan, cash flow kita akan berjalan juga dari sistem-sistem pembayaran ini. Tapi ini pilihannya terkait tingkat pendapatan itu kita sewa atau beli. Kemudian dari data distribusi kita bisa memilih juga kita gunakan satu moda atau multimoda. Misalkan kita bicaranya Bandung misalkan. Barang kita ada di daerah Ciwidey, Pangalengan dan sebagainya. Kita akan ngirim ke Jakarta. Apakah kita akan gunakan pick up hingga Jakarta? Kita gunakan truk engkel sedang hingga Jakarta, atau teman-teman berpikir, wah saya bikin warehouse saja di kota Bandung. Saya bikin warehouse di dekat jalan tol, kemudian barang-barang dari Pangalengan, Ciwidey akan saya masukkan warehouse, kemudian di warehouse saya packaging dengan kontainer atau saya pindahkan barangnya ke moda yang lebih besar. Ini juga menjadi pemilihan sarana, apakah itu unimoda atau multimoda. Multimoda ini jangan dikaitkan dengan one dokumen ya, tapi dikaitkan moda transportasinya lebih dari satu. Namun yang menjadi pertimbangan juga saat kita memilih jaringan pengangkutan, jenis moda apa yang kita gunakan, kita harus tahu jaringan transportasinya. Boleh nggak moda yang kita pilih itu dilalui oleh kendaraan yang kita pilih? Ada nggak jaringan transportasi yang mengakses dari asal tujuan? Kalau misalkan contoh kayak kereta api dikirim ke Tanjung Priok, ternyata dia tidak bisa sampai ke Dermaga. Terakhir dia harus di stasiun Pasoso misalkan. Dari Pasoso ke kapal itu harus diangkut dengan moda tracking kembali. Nah ini menjadi pertimbangan juga, apakah ya sudah dari Bandung saya tracking sampai Jakarta sampai ekspor, atau wah volumenya saya banyak nih, naik kereta api aja saya turunkan Pasoso, nanti trackingnya pendek dari Pasoso ke Dermaga gitu ya. Itu juga perlu menjadi pertimbangan saat memilih sarana. Jadi mendasari data demand, jenis barang, karakteristik barang, kemudian sistem pengangkutan direct ke beberapa tujuan, distribusi ini menjadi faktor penting dalam kita memilih jenis sarana yang akan kita gunakan. Kembali, sebelum kita memutuskan sarana di titik ini, kita harus melihat data prasarana, di mana data itu kaitannya untuk memilih rute. Apakah jaringan prasarana itu bisa dilalui atau boleh kalau kita bicara kelembagaan atau aturan oleh sarana yang kita pilih. Nah, untuk memilih rute ini beberapa yang dipertimbangkan. Ini nanti akan disampaikan penjelasannya di pertemuan minggu depan. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.